Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah saum yang ketiga. Mudah-mudahan ibadah saum yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kekuatan, kesehatan, yang mudah-mudahan dua modal kekuatan kesehatan ini menjadi bagian memparipurnakan pahala saum pada kesempatan yang barokah ini. Baik, selanjutnya mari kita melanjutkan kembali materi yang kedua. Setelah kita menyelesaikan materi yang pertama terkait tentang pengertian dan hukum wudhu, maka dari itu hari ini kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tata cara wudhu dan manfaat wudhu. Baik, kepada seluruh siswa dan siswi sekalian, mohon untuk disimak apa yang disampaikan agar kemudian kalian bisa meresume, meringkas apa yang bisa disampaikan. Kemudian selanjutnya, selain daripada tugas yang akan menjadi bagian untuk meringkas oleh kalian, materi ini juga disampaikan agar kemudian bisa menjadi bagian perbaikan atas ibadah wudhu. Karena lagi-lagi bukan berarti hanya materi yang disampaikan saja, justru harus menjadi bagian perbaikan dalam melaksanaan ibadah wudhu. Walaupun secara materi kalian sudah didapatkan atau sudah mendapatkan materi ini dari tingkat sekolah dasar, kemudian menengah pertama, kemudian hari ini bukan berarti mengulang kembali, tetapi ingin menguatkan akan ibadah wudhu ini menjadi paripurna dalam pelaksanaannya. Baik, kita masuk pada sesi inti sebagai pengantar bahwasanya kita memahami sebagai manusia, juga sebagai muslim, menjaga kesucian adalah bagian daripada keimanan. Kemudian salah satu cara untuk menjaga kebersihan adalah wudhu. Dari pengertian awal bahwa wudhu itu adalah membasuh salah satu anggota tubuh tertentu dalam pelaksanaan sebelum kegiatan ibadah sholat. Kemudian wudhu juga menjadi bagian syarat syah di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Baik, itu juga banyak manfaat-manfaat yang kita akan dapatkan dalam pelaksanaan ibadah wudhu. Kemudian ibadah wudhu juga Allah langsung memerintahkan dalam Al-Quran. Dalilnya adalah di Quran surat keempat, surat Al-Maidah, dan ayatnya adalah ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk seketika melaksanakan ibadah sholat haruslah melaksanakan ibadah wudhu dulu, karena wudhu itu adalah bagian dari ibadah. Sekedar mengingatkan juga bahwasanya wudhu itu artinya adalah bersih ya. Wudhu itu artinya bersih, wudhu itu artinya
berasal dari kata ad-daw. Daw itu bersinar, terang. Jadi menjadi bagian penamaan yang secara filosofis bahwasanya wudhu itu adalah bersih, terang, bersinar. Bahkan Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahwasanya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat dengan wajah yang bersinar, putih bersih, dan kaki yang memancarkan sinar. Inilah efek daripada bagaimana wudhu yang kita lakukan di dunia, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya, itu akan Allah Subhanahu Wa Taala panggil orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari kebersihan dengan cara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, yaitu wudhu. Baik, kita akan masuk pada tata cara wudhu sesuai sunnah. Wudhu yang dilakukan dengan urutan tertentu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Mari kita senantiasa pahami terlebih dahulu bagaimana wudhu yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah ketika akan melaksanakan wudhu adalah membaca basmalah. Rasulullah SAW menyampaikan hadis riwayat Abu Dawud nomor 101 dan Ibnu Majah nomor 397 bahwasanya la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. La wudu'a, tidak sah wudu seseorang bagi yang tidak menyebut nama Allah di awalnya. Ini menjadi satu bahwasanya bagian dari sunnah. Jadi sini menjadi sunnah. Bagaimana ketika keadaannya lupa, tidak membaca basmalah, maka tetap sah. Tetapi lebih dianjurkan ketika seseorang melaksanakan ibadah wudhu, awalilah dengan mengucapkan basmalah. Maka nanti ada fikih basmalah, ya. Tidak seluruhnya ibadah diniyah, ibadah-ibadah yang diawali dengan basmalah, kecuali ada. Yang pertama adalah ibadah wudhu. Ibadah wudhu itu disunnahkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Bahkan nanti ketika melihat kalimat la itu kan untuk menerangkan, ya, menerangkan larangan. Jadi dilarang seseorang ketika melakukan ibadah wudhu tanpa basmalah. Ada juga la di sini adalah menjadikan bagian sah atau tidak sahnya wudhu seseorang dalam pelaksanaan ibadah wudhu. Nah, makanya hari ini ketika kalian mengambil air wudhu, membuka keran, maka awalilah dengan basmalah. Berikutnya, kedua, dengan membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW selalu memulai wudhu dengan membasuh kedua telapak tangan. Dalilnya dari Utsman, hadis riwayat Bukhari nomor 164 dan Imam Muslim nomor 226. An Utsman bin Affan annahu da'a biwudu'in faghsala kafahi thalathan. Sahabat Utsman bin Affan bahwasanya Rasulullah SAW da'a itu kali dari kata da'a, ya. Da'a itu kan memanggil. Ketika dikaitkan dengan biwadu'in, maka mengambil artinya. Memanggil menjadi mengambil. Jadi mengambil air wudhu. Bahkan pada saat itu kan Rasulullah yang berwudunya. Maka da'a itu diartikan meminta. Rasulullah SAW meminta biwadu'in, air wudhu. Ya. Jadi meminta kepada salah satu seorang sahabat pada kejadian pada waktu itu. Jadi da'a biwadu'in, Rasulullah meminta air wudhu. Kemudian setelah diberikannya air wudhu, faghsala kaffaihi thalathan. Kemudian membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kalimat membasuh itu
hari sebelumnya disampaikan bahwasanya membasuh itu adalah aktivitas membersihkan. Kenapa 3 kali? Karena basuhan pertama adalah aktivitas membersihkan. Kemudian kedua dan ketiganya adalah membilas. Inilah makna membasuh. Jadi bukan membasuh itu mengartikan aktivitas tangan yang dibasahi oleh air, kan? Tetapi ada aktivitas membersihkan dan membilas. Yang kedua. Yang ketiga adalah berkumur-kumur, setelah itu menghirup air yang ada di tangan ke dalam hidung. Sebanyak berapa? 3 kali. Jadi berkumur dan menghirup air ke hidung membantu membersihkan mulut yang ada kotoran-kotoran sisa-sisa makanan. Kemudian membersihkan juga rongga hidung dari kotoran-kotoran. Satu, kalau mulut karena aktivitasnya adalah makan, maka membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel dari sela-sela gigi atau mulut. Kemudian hidung, karena hidung itu adalah salah satu saluran untuk menghirup udara. Di sana qadarullah Allah Subhanahu wa taala sudah mendesain hidung kita dengan bulu hidung di sana untuk menyaring kotoran-kotoran ketika menghirup udara. Makanya dibersihkan. Riwayatnya sama ya, dari hadis riwayat Imam Bukhari nomor 161 dan Imam Muslim nomor 237. Idza tawaddaa ahadukum, apabila di antara kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi, hendaklah ia memasukkan ke dalam hidungnya ma'an, air, thumma liyastanthir, kemudian mengeluarkannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita mengambil air dari tangan kanan, kemudian menghirup, memasukkan air ke dalam mulut, kemudian sisanya ke dalam hidung, menghirup air ya, kemudian dengan tangan kiri membuangnya. Nah, inilah aktivitas yang satu kesatuan, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Itu dilakukan oleh Nabi sebanyak 3 kali. Bagaimana 1 kali boleh? Boleh. Bagaimana dua kali boleh? Boleh. Nah, itu jadi 3 itu adalah hitungan maksimal dalam ibadah berwudu. Kemudian yang keempat, nah ini disampaikan nomor 1, 2, dan 3 itu adalah satu pekerjaan sunnah. Makanya yang disampaikan di dalam Quran surat 4 ayat ke-6 itu disampaikan bagaimana tata cara ibadah yang wajib. Nah, ini masuk kepada yang wajib. Yang keempat adalah membasuh wajah. Jadi wajah itu dibasuh dari batas dahi ya hingga dagu, dan dari telinga kanan ke telinga kiri. Inilah batas wajah. Dalilnya dalam hadis riwayat Bukhari nomor 164 dan Muslim 226. Tsumma ghassala wajahahu salatan. Kemudian Nabi membasuh wajah sebanyak 3 kali. Kalimatnya ghassala itu membasuh, membersihkan dan membilas. Inilah aktivitas, bukan aktivitas hanya membasahi wajah saja. Ada aktivitas membilas, ada aktivitas membersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel pada wajah. Kemudian berikutnya yang kelima, membasuh kedua tangan hingga siku. Ini pun sama ya, di dalam Quran surat ke-4 ayat ke-6. Kemudian juga Nabi summa ghassala yadayhi ilal mirfaqaini salatan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh kedua telapak tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Bahasanya sama, ghassala membersihkan dan membilas. Ada kotoran-kotoran yang menempel pada tangan. Berikutnya adalah yang ke-6, mengusap kepala sekali. Cara mengusap kepala adalah dari depan ke belakang, kemudian kembalikan lagi ke depan. Famasaha ra'sahu, kemudian Rasulullah SAW mengusap. Mengusap itu
Aktivitas menyentuh bagian kepala, kemudian menggerakkan. Biadaihi dengan tangan. Fa aqbala bihima wa adbara. Yaitu menggerakkan tangan dari depan ke belakang. Lalu dilanjutkan dengan mengusap kedua telinga. Tsumma masaha bi ra'sihi wa udhunayhi. Kemudian dilanjutkan, lalu kalimatnya summa, ya. Jadi aktivitas ketika mengusap bagian kepala dari depan ke belakang, ini Nabi dalam hadis riwayat Bukhari yang disampaikan oleh Utsman. Utsman melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, bahkan meminta air wudu kepada Utsman. Itu dari mengusap kepala bagian depan, kemudian ke belakang, kemudian ke depan kan lagi, kemudian tangan kanan masuk ke dalam telinga, kemudian aktivitas yang ibu jarinya adalah mengusap bagian luar. Itu dilakukan 1 kali. Kemudian berikutnya membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Itu dilakukan Nabi sebanyak 3 kali. Tsumma ghassala rijlaihi ila al-ka'bain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua kakinya sampai dengan mata kaki sebanyak 3 kali. Kalimatnya adalah ghassala, membasuh, membersihkan dan membilas. Setelah itu membaca doa setelah wudu. Setelah wudu maka dianjurkan berdoa. Ya, ada sebagian hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berwudu itu berdoa dan lalu mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan. Doanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, sampai situ. Bahkan Imam Muslim menambahkan kalimat Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ada yang sebagian keterangan sampai dengan Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai situ. Ya, kemudian ada juga yang menambahkan hadis sampai dengan abduhu wa rasuluh, maka Allah akan khuffat khoti'atuhu, akan menghapus dosa. Ya, menghapus dosa dengan aktivitas wudu. Jadi inilah bagaimana keutamaan berwudu. Rasulullah SAW hanya aktivitas berwudu dengan baik dan benar, membersihkan sela-sela jari dan kaki, membersihkan, membilas wajah, tangan, dan kaki, mengusap sebagian kepala dan lalu telinga. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatkan derajat bagi orang yang berwudu. Maka aktivitas inilah yang menjadikan di antara kalian, khusus untuk siswa kelas 10 dan kelas umumnya seluruh warga SMA 22 Kota Bandung, untuk melakukan aktivitas dengan tertib, dengan tumaninah. Adanya ibadah dalam ibadah itu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sertakan bagian daripada rukun itu adalah tumaninah. Karena apa? Karena untuk mendatangkan kehusuan, mendatangkan ketertiban dalam ibadah. Jadi itulah sampai dengan berwudu. Bagaimana aktivitas berdoanya? Apakah harus menghadap ke arah kiblat? Boleh. Tidak pun tidak menjadi mengapa. Tetapi harus dicatat nanti. Berwudu ketika hanya tempat wudu dikhususkan, ya, tanpa ada kamar kecil di dalamnya. Itu boleh. Ya, tetapi ketika ada berwudu di dalam kamar kecil, ada tempat buang air di sana, maka lebih baik keluar terlebih dahulu, kemudian melakukan aktivitas doa. Karena di dalam kamar kecil, toilet, itu tidak boleh ada zikir di dalamnya. Berikutnya kita langsung kepada manfaat wudu. Apa manfaat wudu? Yang pertama adalah menghapus dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW menyampaikan hadis riwayat Muslim nomor 244, Idza tawadda'a al-abdu kharajat khotoyahu min jasadihi. Apabila tawaddu'a kalian atau seorang hamba berwudu, al-abdu seorang hamba, kharajat khotoyahu
maka keluarlah dosa-dosanya min jasadihi dari tubuhnya. Inilah bagian bagaimana dosa-dosa kecil ini oleh Allah Subhanahu wa taala keluar. Jadi tidak dalam makna dalam makna secara letelek ya, tetapi kita mengimani, meyakini dengan kita berwudu maka dosa-dosa kita itu keluar, dosa-dosa kecil yang kita lakukan keluar. Tetapi bagaimana dengan dosa-dosa manusia? Itu dilakukan dengan meminta maaf kepada orang ya. Kalau dosa dengan hubungan manusia, ini dosanya berhubungan dengan dosa yang dilakukan oleh manusia, oleh seorang hamba yang dosa tersebut tidak dalam ranah dosa besar. Yang kedua, bagaimana manfaat wudhu itu yang akan kalian dapatkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang yang sering berwudu akan memiliki cahaya di wajahnya, tangannya, dan kakinya pada hari kiamat. Inilah yang disabdakan Nabi SAW di pertemuan pertama, bahwa Allah akan memanggil manusia pada hari kiamat dengan ketika seseorang itu dengan cahaya di wajahnya dan di kaki tangannya. Kemudian yang ketiganya adalah bahwa berwudu itu adalah sebagian dari keimanan. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim nomor 223 bahwasanya at-tahuru syatrul iman, bahwa bersuci itu adalah sebagian dari iman. Dan yang keempat, menjaga kebersihan dan kesehatan. Jadi wudu ini menjaga kesehatan tubuh, terutama dari kuman dan penyakit. Kita tidak tahu bagaimana kuman, bakteri yang ada pada tangan kita ini. Kita tidak tahu bagaimana sisa-sisa makanan ini akan membuat bakteri hingga berbau ya nafas kita. Maka dengan wudhu itu menghilangkan. Dan kita pun tidak tahu kotoran-kotoran yang menempel pada hidung itu, yang mana kotoran itu akan terhirup oleh kita ke dalam tubuh yang akan menyebabkan penyakit. Inilah yang menjadi bagian bahwasanya sebagai kesimpulan, wudhu adalah syarat syah salat, memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan wudhu seorang muslim tidak hanya menjaga kebersihan fisik saja, kemudian juga dapat mensucikan jiwa ya, karena kalau seseorang itu sudah mampu menghadirkan kesadaran dalam kebersihan secara fisik, maka dirinya akan terjaga dari kebersihan jiwa, dari kotoran, dari hal-hal yang mengotori jiwa. Maka mari kita berusaha menjalani atau menjalankan wudhu ini dengan baik dan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan pada akhirnya semoga kita selalu dalam keadaan suci dan mendapatkan keberkahan dalam aktivitas ibadah wudhu. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi ikhtiar untuk bahan perbaikan di bulan Ramadan ini, karena ibadah wudhu adalah ibadah yang sehari-hari kita lakukan. Bahkan dalam aktivitas 5 waktu kita melakukan 5 kali. Belum lagi aktivitas tidur yang sering kali kita juga melakukan aktivitas harian, itu disunahkan untuk berwudhu. Juga aktivitas manusia, berhubungan dengan manusia juga ada clash, ada gangguan yang menyebabkan menimbulkan sifat atau sikap rasa marah kepada seseorang, yang itu pun disunahkan untuk berwudhu. Juga bagi kalian yang aktivis di masjid yang melakukan azan iqamat, juga menjadi bagian yang harus dan luput untuk menjaga diri dari wudhu ya, menjaga diri untuk tidak melakukan aktivitas azan iqamat tidak dalam keadaan tidak berwudhu, justru harus berwudhu. Juga hal-hal yang lain banyak ya dikisahkan dalam sahabat atau ulama-ulama yang menjaga dirinya dari aktivitas bahkan menjadi bagian di dalam kehidupannya untuk ada dalam bersih secara fisik dan bersih jiwa dengan cara berwudhu. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa
memberikan keberkahan kepada kita, dan menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian warga SMA Negeri 22 Kota Bandung. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan, dan mohon maaf juga jika ada kesalahan dalam menyampaikan redaksi dalil Al-Quran dan hadis. Wal afu minkum, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.